Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, glory, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Syukur kehadirat Engkau ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau mengucap syukur ya Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah ini ya Tuhan, kami perlu urapan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami perlu jamahan yang dari Engkau ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh Tuhan datang kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Inilah hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Juga Tuhan Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Pimpinan dan kuasa-Mu yang ada dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita sama-sama katakan, hanya Tuhan Kau ada dalam hidupku.
kita memuji, memuliakan Tuhan. Masih semangat? Baik, kita lebih bersemangat untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Nama Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan pertama, saudara-saudara tetap duduk bagi petugas yang menjalankan persembahan. Segalanya besar kecil.
sudah memuji memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Allah. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu Yesus. Kembali Bapa, kami datang menghampiri tata anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Begitu besar kasih karunia anugerah, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari dan memungkinkan kami pada pagi untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Dan sebentar kami akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Sucikan kami semua, urapi kami, segenap hidup kami, khususnya bagi hati kami Tuhan, untuk menempatkan firman-Mu
membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, boleh tinggal dalam hati kami. Urapi telinga kami untuk mendengar, pikiran untuk mengerti ya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, kami Tuhan Yesus percaya bahwa firman hidup dan berkuasa. Kami dahaga dan lapar akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena firman hidup dan berkuasa, jawaban bagi kami setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siap terima firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan memungkinkan pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk mengerjakan pekerjaan Allah dan kembali bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, kita telah mengundang Tuhan dalam pujian. Tuhan hadir bertahta dalam pujian. Nanti saatnya kita mau menerima kehadiran Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Allah yang pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam pembacaan firman Allah, saudara, bahwa penyelamatan manusia yang berdosa hanya berdasarkan salib Kristus Yesus. Pemberitaan salib akan yaitu dipandang sebagai kebodohan oleh mereka yang tidak mengerti, kurang mengerti ya tentang salib. Tentang salib saudara. Tapi bagi mereka yang akan diselamatkan, mereka yang mengerti bahwa Yesus yang disalibkan itu membawa ada kuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara kasih dalam Yesus, kita sekarang berbicara mengenai salib. Saudara, berbicara salib berarti berbicara tentang kematian. Makanya saudara kasih, hanya Yesus yang lahir, yang mati dan bangkit. Itu yang kita percayai. Jadi kita percaya bahwa setelah datang ke dalam dunia, lahir di dunia untuk menyelamatkan kita manusia, Yesus yang disalib di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Yesus yang bangkit yaitu untuk membawa kita kepada keselamatan kekal. Dalam pembacaan tadi saudara kasih, manusia dibagi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu mereka yang akan binasa. Mengapa mereka akan binasa? Mereka menganggap bahwa salib itu merupakan suatu hal yang aneh, kebodohan bagi mereka. Ya, saudara kasih dalam bagian yang pertama seperti mengapa, saudara? Ya, kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak tahu yaitu mengenai yaitu Mesias, Yosua Amasia, tidak ngerti. Saudara, ya, dianggap bahwa Mesias itu adalah seorang nabi. Tadi dalam ayat tadi dikatakan menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak mempercayai kelompok orang yang pertama ini, mereka yang kelompok yang pertama. Orang-orang ini tidak tahu siapakah Yesus itu. Dalam ayat tadi kalau mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan, mereka tidak akan menyalibkan. Mereka mengetahui bahwa mereka adalah seorang nabi. Nabi Isa, Isa alaihissalam, Isa Anisa,
Ya, Isa kalamola, Isa rohulullah. Hanya sebatas itu, dia seorang nabi. Padahal kalau kita tahu terjemahnya bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah roh Allah. Makanya disebut anak Allah karena berasal dari Allah. Saudara. Dan mereka tidak mengetahui. Satu contoh saudara kasih sekarang kita lihat. Ya, di mana ada satu tulisan, satu logo, kalau yang menjurus mengenai mirip tentang salib, mereka bencinya luar biasa. Mereka alergi, saudara. Mereka menolak tentang yaitu lambang salib itu. Mengapa mereka begitu benci? Karena mereka tidak tahu bahwa yang disalib adalah Yesus. Dan bahwa yaitu penyelamatan hanya berdasarkan salib Yesus. Mereka tidak mengerti. Saudara, tadi dikatakan penguasa-penguasa dunia, sekiranya mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mereka tidak menyalibkan. Jadi itu dasar mereka alergi, membenci dan seterusnya. Saudara, logo 17 Agustus menjadi masalah yang besar. Bahkan saudara melihat salib kata setan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dulu ambulan tandanya apa saudara? Tapi sekarang sudah diganti dengan yang lain. Rumah sakit. Apa saudara lambangnya? Logonya. Begini kan? Palang, salib. Nah saudara kasih, ya kalau rumah sakit itu lambangnya salib, berarti saudara kasih bahwa salib itu adalah jawaban. Rumah sakit hanya sebagai sarana saja. Kalau ada lambang salib berarti salib itulah yang menyembuhkan. Amin saudara. Salib itulah suatu jawaban bagi setiap orang yang sakit. Semua penyakit saudara. Dan dokter dan obat adalah sarana. Kalau itu pakai lambang. Tapi sekarang sudah banyak yang dihapus. Itu yang pertama. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus yaitu logo apotik. Tahu saudara apa? Ada salib dan ada ular. Saudara tahu itu? Salib dan ular. Dalam bilangan ya, pasal yang ketiga, bilangan ya, bukan pasal. Bilangan saudara, pasal 21 ayat yang ke-9. Pada waktu bangsa Israel ini berjalan di padang belantara, selalu bersungut-sungut, selalu ngomel-ngomel. Bersungut adalah menghina Tuhan. Saudara. Dan akhirnya orang-orang yang bersungut, yang keras tengkuk, yang melawan dan memberontak, Tuhan menghukum dengan mendatangkan ular. Sehingga setiap orang yang digigit oleh ular matilah. Dan banyak yang mati. 30.000 lebih. Bahkan terus bertambah. Saudara. Dan saudara kasih bagaimana cara. Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat ular dari tembaga dan ditaruh di atas suatu tiang yang tinggi. Lantas setiap orang yang digigit oleh ular apabila melihat yaitu ular tembaga yang ditaruh di tiang yang tinggi itu, dia tidak akan mati. Itu lambang. Berarti ya memandang dia tidak mati. Apotik tempat jual obat. Berarti penawar dosa yang mematikan itu adalah Yesus. Yesus adalah sebagai obat, sumber obat dan penawar racun. Ular itu berbicara tentang lambang daripada jahat, perbuatan jahat. Dosa yang mematikan. Begitu memandang yaitu ular tembaga. Ini lambang daripada Yesus Kristus
Ya, tembaga itu artinya hukuman. Yesus yang dihukum yaitu mati disalib. Memandang Yesus, memandang salib, penawar racun membawa kesembuhan. Amin saudara. Tadi saya katakan saudara kasih, di mana yaitu setiap kelompok yang pertama ini begitu melihat salib, mereka begitu bencinya luar biasa. Salah satu tempat, ini rumah, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk doa. Setelah dibangun ada lambang salib, ditutup saudara. Tanggal 21 kemarin. Karena ada lambang salib. Dikatakan kalau untuk rumah silakan, tetapi lambang itu karakteritis Kristen yaitu salib kan. Karakternya Kristen itu salib. Salib suruh menghilangkan, suruh menghapus, suruh ganti. Saudara, saya pikir karena apa kok begitu bencinya? Luar biasa. Setelah saya baca firman Tuhan, di antaranya saudara, orang yang disalib, dihukum salib, mati dengan salib itu yang pertama adalah penjahat, orang jahat. Berarti saudara, orang Kristen dianggap orang jahat. Saudara, orang jahat, saudara kalau ketemu orang jahat, ketemu begal, ketemu rampok, saudara akan datang salami. Kira-kira. Menakutkan. Rupanya orang Kristen itu membuat ketakutan. Mereka seperti itu ketakutan. Boleh katakan takut. Lihat salib takut. Seperti salah satu dia menyatakan, dia lihat itu setan. Setan menakutkan saudara ya. Tapi mengapa banyak juga pelihara setan? Tuyul, pelihara tuyul kan. Katanya menakutkan kok dipelihara. Tuyul, jin. Mengapa dipelihara? Ngewangi golek dunyo. Saudara ya. Nah saudara, seperti itu. Yang pertama, bahwa orang yang mati disalib itu adalah orang jahat dan penjahat. Yang kedua, saudara kasih, yang mati disalib itu dikatakan orang yang terkutuk. Makanya begitu bencinya. Tapi kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Apa kata firman Tuhan di sini? Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sehingga mereka benci apa yang mereka tidak tahu, dia tidak melihat, tidak mencerna secara utuh bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Yang dilihat hanya kutuk. Jadi mereka ketakutan yang pertama karena melihat kejahatan, jahat. Dia takut karena melihat kutuk, takut kena kutuk. Ini saudara, dua hal ini yaitu golongan yang pertama, manusia golongan yang pertama. Saudara, mereka menjadi, saudara tahu alasan mereka ketakutan, mereka menganggap itu setan, mereka menganggap itu alergi, mereka benci. Karena ini saudara, sekarang sudah tahu. Nah tugas saudara untuk menerjemahkan. Tugas kita untuk memberitahu kepada mereka. Saudara. Ya, bahwa dia bukan nabi, dia adalah Tuhan. Amin saudara. Artinya berkuasa. Buktinya apa? Setelah dia mati dikubur 3 hari 3 malam, dia bangkit, dia hidup saudara. Dan dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga dan kembali dia ke surga. Makanya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya apa? Dia kembali kepada posisi yang ditinggalkannya. Dia berdoa untuk kita semuanya. Golongan yang kedua, saudara, yaitu mereka yang akan dan sedang diselamatkan. Akan dan sedang diselamatkan. Akan berarti orang-orang yang akan menerima Yesus.
sedang bagi kita semua sedang menuju kepada keselamatan. Kita sudah diselamatkan, tapi keselamatan sempurna harus kita kerjakan melalui ibadah ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, golongan yang kedua tadi dikatakan bahwa salib Yesus Kristus itu merupakan suatu kuasa. Ada kuasa, ada kekuatan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, ada kuasa, ada kekuatan yang sangat luar biasa pada salib itu. Ayat yang ke-23 dan 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 23-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Di dalam salib ada kuasa, ada kekuatan yang sangat luar biasa. Itu bagi mereka yang percaya. Saudara, makanya saya tambahkan suatu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada kuasa pada salib itu. Ada pujianku datang pada salib itu. Ya, ku datang pada. Di sana ada jawaban setiap permasalahan kehidupan manusia. Saudara, ini berbicara tentang salib, ada kuasa. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada kuasa pada salib itu. Kuasa apa, saudara? Yaitu kuasa untuk mengalahkan dosa. Mengalahkan dosa. Saudara, saya baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-50, pasal 15 ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur, ayat yang ke-56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sengat maut adalah dosa, dosa hukum Taurat. Di manakah kemenanganmu hai maut? Di manakah sengatmu? Dikalahkan, yaitu di salib itu. Saudaraku kasih, sehingga saudara, salib itu adalah tanda kemenangan atas dosa umat manusia. Kemenangan. Saudaraku kasih, berbicara tentang salib. Salib yang pertama adalah merupakan satu kematian. Kematian atas dosa. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengikut aku, lalu tidak mengikut salib dan menyangkal, tidak akan layak. Saudara, salib lambang daripada kematian, artinya adalah kematian. Kematian atas daging, kematian atas dosa. Saudara, kematian atas daging, kematian atas dosa. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu telah melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Matikan sebagaimana Yesus yang telah memanggil Paulus dulu adalah yaitu musuh daripada salib, memusuhi salib dan para pengikut-pengikutnya. Tapi setelah dia mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya, saudara, dia mengetahui. Ya, dibandingkan dengan hidupku yang dulu, dengan kemurahan anugerah Allah tentang salib Yesus Kristus, dikatakan yang dahulu itu seperti sampah. Satu hal dia yang inginkan, dia mengenal kuasa salib Yesus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga hidupnya seperti ini setelah mereka percaya Yesus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus, yaitu daging, hawa nafsu kedagingan, yaitu keduniawian ini, dosa. Jadi salib itulah jawaban atas dosa. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Yesaya pasal 1 ayat 18, mari berperkara. Kalau sudah dosa itu membuat manusia sengsara, menderita dan kematian. Baik mati jasmani, mati rohani, saudara. Yesus katakan kalau ada beban berat, ya beban yang paling berat adalah dosa. Kata marilah datang kepadaku engkau yang berlelah dan menanggung berat beban dosa, akan memberikan sentosa. Makanya Yesaya pasal 1 ayat 8, mari bereskan. Meskipun dosa merah seperti permisi, akan jadi putih seperti salju. Artinya itu pertukaran ajaib. Jadi salib Yesus yang yaitu pikul salib dikatakan bagi mereka itu kutuk. Seharusnya kita yang menerima kutuk, kita yang dihukum, kita yang binasa. Karena kita manusia yang berdosa, pemberontak, keras kepala, keras tengkuk, saudara. Tapi setelah mengganti semuanya. Makanya hanya di dalam Yesus Kristus akan pemberesan semua dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus adalah keselamatan. Amin, saudara. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan demikian, saudara. Nah, saudaraku, kasih dalam Yesus itu yang pertama. Yang kedua, salib itu adalah kasih Allah. Yesus telah mati untuk kita karena Yesus mengasihi, Allah mengasihi kita. Karena kasihnya kepada kita, orang yang berdosa. Saudara telah menerima kasih Allah. Bukti yang menerima kasih Allah apa? Yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena demikian Allah mengasihi dunia kan sehingga dikaruniakan anak. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Yang percaya, kita percaya Yesus tidak binasa, hidup kekal. Ya, saudara, Yesus mengganti untuk kita. Itulah salib yang kedua, artinya kasih Allah kepada kita. Dia berkorban untuk kita, dia mati untuk kita. Makanya saudara kasih dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Barang siapa yang mendengar firman Allah dan percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan, telah mati dan dibangkitkan, dia akan dihukum. Ya, dia telah menerima hidup yang kekal, dipindah dari maut kepada hidup. Itulah salib. Saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Demikian pula yang ketiga, saudara. Salib Yesus adalah jawaban atas dosa manusia. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Tidak ada orang penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab jikalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi sekali lagi, yang ketiga, salib adalah jawaban atas semua dosa. Dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa dibayar dengan yaitu mengorbankan lembu, sapi, kambing, domba. Yesus yang telah menyelesaikan dan membayar semuanya itu. Yang keempat, saudara, Yesus disalib untuk menebus dosa. Ya, kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18.
19. 1 Petrus pasal dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Yang keempat, saudara, tadi dikatakan Yesus yang disalib untuk menebus dosa kita. Dosa kita ditebus, seperti kita ini barang gadaian, kalau sudah ditebus hilang. Kita binasa. Yang kelima, Yesus disalib untuk menyelamatkan kita semua. Roma pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih pada kita untuk kita ketika kita berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, itu pasti kita akan diselamatkan. Amin, saudara. Di dalam Kristus, di dalam kekristenan, percaya yaitu saudara kasih, ada kepastian, ada keyakinan dan kepastian. Keyakinan kepastian apa? Kalau kita telah ditebus dosa, kita sudah diselamatkan. Kita percaya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, saudara, untuk kita semuanya. Di sini katakan pasti diselamatkan, bukan moga-moga. Keselamatan untuk masuk apa jari besok, bukan. Kita tahu melalui firman Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya di hadapan kita ada perjamuan kudus. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, dikatakan merupakan satu peringatan untuk mengingat. Jadi dalam perjamuan suci di sini, saudara kasih, ini mengingat tentang Yesus Kristus yang telah disalib. Mengingat, ingat, berarti kita dalam perjamuan kudus, Yesus telah mati, sengsara, menderita karena kita, karena pemberontakan kita. Dia mau mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk yaitu menebus dosa kita, mengampuni kita karena kasihnya. Ini bukti kasih Allah. Ingat bukti kasih Allah kepada kita semuanya. Berarti ini perjamuan suci adalah yaitu yang kita ingat Yesus disalib. Ingat Yesus disalib. Saudara, sebagai kesimpulan bahwa perjamuan kudus ada dua hal yang harus kita ingat dan kita lihat. Di dalam dunia ini dua hal yang harus kita ingat dan kita lihat. Apa? Salib Yesus. Yang kedua adalah Yerusalem baru. Yang kita lihat adalah salib Yesus, dan yaitu yang kita lihat yaitu Yerusalem baru. Kita percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus, sudah dibereskan, diselesaikan oleh Yesus. Dan kita berharap akan Yerusalem baru. Amin, saudara. Kita percaya dan berharap. Berharap apa? Yaitu Yerusalem baru adalah menjadi tempat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tadi dikatakan Yerusalem baru adalah Firdaus. Itulah kehidupan kita. Bukan hanya kita hanya memandang dunia ini saja, tapi kita juga memandang surga. Hidup kita di dunianya sementara, tapi hidup kita akan kekal selama di surga. Saudara, salib merupakan satu penghubung. Dikatakan bahwa kita dulu karena dosa kita ada seteru, menjadi seteru, terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Tetapi salib yaitu menjadi penghubung, mendamaikan hidup kita dengan Allah. Apabila sudah baca dalam Efesus pasal yang kedua, sudah baca itu dari ayat yang ke-16 dan seterusnya, bahwa Yesus adalah sebagai penghubung. Jadi salib itu sebagai penghubung antara dunia dengan surga, antara manusia yang berdosa dengan Allah, menjadi perantara. Masih katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan satu pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan, penghubung. Yang kedua adalah sebagai jembatan. Salib adalah jembatan, saudara. Amin. Nah, itu sebabnya mari kita
jadi golongan manusia yang kedua. Kita percaya bahwa Yesus yang disalib, tetap percaya Yesus adalah yaitu jalan satu-satunya menuju kepada surga. Menghubung kita masuk dalam surga yang mulia. Sekali lagi dalam perjamuan kudus kita mengingat dan memandang, mengingat Yesus yang disalib, mengingat Yesus. Yesus salib adalah merupakan suatu jawaban setiap permasalahan hidup, tantangan hidup saudara diselesaikan oleh. Jadi apa saja yang saudara ada masalah, kesulitan apa, yaitu saudara datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita pujikan dengan iman pandangan kita kepada salib Yesus yang membereskan semua persoalan saudara, yang membereskan semua beban saudara, yang membereskan semua penyakit saudara. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu hidup kami Tuhan sebagai orang yang berdosa yang harusnya binasa masuk neraka dan dihukum, mendapatkan kutuk Tuhan oleh karena dosa kami. Tapi semuanya Tuhan telah tanggung, Tuhan telah pikul di salib itu. Oh terima kasih Tuhan, sehingga kami mendapatkan keselamatan, mendapatkan jalan untuk masuk dalam surga yang mulia. Sebabnya Tuhan, dalam kami menghadapi perjamuan kudus, kami mengingat kembali peristiwa 2020 tahun yang lalu, di mana Yesus telah tergantung di Bukit Golgota. Itu sebabnya kami memandang Engkau, mengingat kembali peristiwa itu Tuhan, peristiwa yang sangat luar biasa. Engkau mati untuk Tuhan menebus dosa kami, menang atas dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah menang. Kami bersyukur berterima kasih
buat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Demikian pula Tuhan ingat akan Tuhan Yerusalem baru yang Tuhan sediakan di surga. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat kami. Itu sebab kami percaya di salib dan kami berharap Tuhan Yesus akan Yerusalem baru akan menjadi tempat kediaman kami yang percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan pelan-pelan perjamuan kudus untuk membagi-bagi tubuh dan darah-Mu. Demikian pula kami jemaat yang hadir semuanya, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu, karena kami tahu bagi kami yang makan tubuh dan darah-Mu dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, tidak akan takut menghadapi apapun. Sekali percaya tetap percaya, karena itulah jalan satu-satunya untuk kami mendapat jawaban setiap persoalan kami. Demikian semua persoalan, semua kesulitan-kesulitan mendapat pertolongan, kami mendapat hidup yang kekal. Tuhan sediakan dalam hidup kami. Ampuni apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kami tahu bahwa perjamuan kudus mempersatukan kami tubuh Kristus dengan kepala, yaitu Yesus Kristus di surga. Sehingga ada satu hubungan dalam hidup kami, ada kuasa selalu mengalir dalam kekuatan. Kuasa salib itu mengalahkan semua dosa, semua ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami. Demikian pula perjamuan mempersatukan jemaat satu dengan sebagai tubuh Kristus yang utuh. Tuhan menanti kembali sekali yang kedua, supaya kami tidak cacat celah, tapi kediapan sempurna di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau terima perjamuan kudus ini hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, saudara nanti akan dilayani, ya, baik yang di bawah maupun di atas. Salibnya selama mulia. Atas Pak ya, di atas. Oleh darah Yesus, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku
Yesus. Bagi yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kami jemput ke bangkit berdiri. Siapa yang belum dilayani, tolong angkat tangan. Semua sudah menerima di atas, di balkon, ya. Salibnya selama mulia. Angkat ini tubuh Yesus sebelum kita dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Angkat ini cawan darah Yesus di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang sangat besar, berkorban untuk kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Dia menderita, dia sengsara karena dosa kita, karena pemberontakan, karena kejahatan kita. Haleluya. Kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita diterima oleh Yesus Kristus, sehingga kita semua dibebaskan oleh karena Yesus, oleh karena salib itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory,
Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujikan sekali lagi Bapak Tio, maju ke depan dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Begitu baiknya Engkau atas kemurahan-Mu, kami boleh menerima firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan hidup kami, jemaat-Mu, boleh mengingat salib-Mu, kasih Engkau yang begitu besar Tuhan, untuk mempersatukan hidup kami dengan Engkau, untuk jembatan hidup kami, mempersiapkan anak-anak-Mu untuk jadi dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan, teringat dengan kasih-Mu yang luar biasa, Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat satu-satunya. Itu sebabnya Tuhan, itu sebabnya Engkau pakai kehidupan anak-anak-Mu ini, mampukan untuk melakukan segala firman-Mu dengan urapan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu sebagai amanah Tuhan, Tuhan perlengkapi anak-anak-Mu untuk berani bersaksi, menceritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan percayakan sebagai apapun dimanapun boleh bercerita tentang kasih-Mu yang begitu besar. Berkati juga hamba-Mu. Kami yakin lebih hari Bapa memakai luar biasa dengan kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Bapa sebagai doa dan seruan kami. Kami panjatkan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dapatlah semangatku, panggilan kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang baru hidupku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, memacu kita untuk kita mengerti apa maksud daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan kasih untuk pekerjaan Allah, maupun Bapak Ibu memberikan sesuatu berupa apapun untuk keluarga kami pasturi. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas apa yang Bapak Ibu perbuat dan lakukan. Tuhan pasti memberkati lewat usaha Bapak Ibu, lewat pekerjaan Bapak Ibu, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan, amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus, penerima jemaat keluarga Bapak Warto, persembahan, keliru Bapak Ibu ya. Protokol kesehatan Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Tabita. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda dan remaja. Hari Jumat jam 5 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 18 doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 kebaktian umum seperti sedia kala. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Sebentar ada baptisan air, 1 jiwa yang bertobat, beribu-ribu malaikat surgawi bersorak. Kenapa? Karena mereka menerima hidup yang kekal, amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang jemaat untuk ya tidak boleh berkerumun kan, jadi membantu doa, dan keluarga nanti yang akan mendampingi, dan ditambah nanti ada keluarga dari jemaat yang jadi Jatirejo akan menggabung untuk baptisan di tempat ini, demikian. Dan untuk pulang seperti biasa Bapak Ibu, yang di atas dulu turun, setelah itu baru yang ada di bawah ya, untuk menghindari kerumunan supaya kita semua ya patuh dengan protokol kesehatan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, usaha kita, pekerjaan kita taruh mulai hari ini, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Saya mohon dengan kasih Kristus sebelum doa berkat Bapak Yohanes Ratu Perisa untuk maju ke depan berdoa sebelum doa berkat. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku dapat jalani hidupku
Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Nya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan karunia-Mu Tuhan Yesus, Bapa telah selamatkan kami selama si usbu ini Tuhan. Kami dapat berkecimpung dalam kegiatan kami masing-masing, dalam aktivitas kami masing-masing. Semua itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami kembali mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu pun karena kasih dan karunia-Mu mengantar kami ke dalam rumah Bapa yang kudus ini. Ya Tuhan Bapa yang kudus, firman yang kami dengar, kami baca, ya Tuhan, semua itu jadikanlah sebagai pegangan hidup kami, sebagai jalan hidup kami, supaya kami selalu berada dalam rel kehidupan yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Apa yang terjadi di siang hari ini Tuhan, dengan kami meminum darah dan memakan daging-Mu ya Tuhan Yesus, darah yang mengalir dalam kehidupan kami, jadikanlah sebagai aliran darah Roh Kudus, supaya dapat membawa kami ke dalam jalan-jalan kebenaran. Jauhkan kami dari segala amukan dosa kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami daripada amukan daging kami, supaya darah yang ada dalam kehidupan kami inilah darah benar daripada-Mu. Dan daging yang berkuasa dalam kehidupan yang dilakukan dengan kedagingan duniawi ini, hanya darah daging dan darah Yesus yang ada dalam kehidupan. Jadikan kami sebagai terang dan jalan, supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami ya Bapa dapat percaya bahwa memang di dalam salib ada kuasa yang besar. Amin. Ya Tuhan yang Bapa yang kudus, ampunilah kami dengan segala kesalahan kami di hari ini. Ya Tuhan, supaya kami tetap hidup dan percaya salib Kristus adalah salib kemuliaan bagi kami. Inilah kami dengan segala keluhan kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami akan doakan segala aktivitas kegiatan ibadah dari minggu-minggu mendatang ya Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan jualah, supaya ibadah yang selalu kami laksanakan selalu berjalan dalam pimpinan dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikanlah anak-Mu yang mendengarkan akan firman di dalam segala setiap ibadah yang dijalankan Tuhan, tanamkan bagi mereka kekuatan firman itu, supaya dapat berdiri teguh di dalam kebenaran. Inilah kami Tuhan Yesus. Lagi pula kami mendoakan Bapak Gembala yang sudah menaburkan firman bagi kami Tuhan. Tuhan tetapkan selalu kekuatan iman bagi dia. Tetapkan selalu kuasa Roh Kudus bagi dia, supaya dia selalu berfirman, bekerja dalam kehidupannya, melayani akan mengantar jemaatnya ke jalan kebenaran. Inilah kami Tuhan. Di pagi hari kami mendoakan setiap orang yang tidak datang atau tidak hadir untuk mendengarkan firman Tuhan, dengan segala keluh dan kesah mereka atau halangan mereka Tuhan Yesus, kami perserahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman yang dapat menjemput mereka di setiap tempat di mana berada, dapat merubah hati dan pikiran mereka, supaya minggu-minggu depan mereka akan beraktivitas dalam kehidupan ibadah kami. Ya Tuhan Bapa yang kudus, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Banyak perselisihan yang kami mendengar Tuhan, banyak yang kami mendengar celana tentang kehidupan orang Kristen, tetapi kami bersyukur kami tetap ada dan kami percaya hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa yang lebih besar dari segala kuasa di bumi ini Tuhan Yesus maupun di dunia ini. Oleh karena kami tetap percaya, iman kami tetap teguh bahwa siapapun juga dapat menggoyang iman kami untuk berbalik percaya meninggalkan Yesus. Kami harapkan itu tempat kami bersaksi kepada hadiratnya Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang mendengarkan kesaksian kami dapat kembali masuk ke dalam kehidupan Kristus Yesus yang adalah juru selamat kami. Inilah Bapa, dengan doa persembahan syukur kami panjatkan bukan dengan nama lain, hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan dengan akan terjadi dalam hidup kita hari ini, waktu kita ucapkan dan dalam perjalanan kita sepanjang minggu. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya
memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Jemaat yang mau mendukung dalam baptisan boleh tinggal. Nanti kurang seperempat jam lagi sambil kita menunggu jemaat yang dari Jatirejo. Jadi di depan ini Mbak Intan ya namanya, yang setelah menerima Yesus sebentar akan masuk dalam baptisan air. Terima kasih, Tuhan memberkati.